Coba bayangin, Anda kerja banting tulang setahun penuh. Tabungan ludes cuma dalam seminggu. Kok bisa? Ya itu, karena takut dianggap pelit pas ada keluarga yang meninggal. Sekarang, kita akan bedah tuntas gimana sebuah tradisi yang niatnya baik malah bisa jadi jerat finansial yang, jujur aja, menghancurkan. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ini kenyataan pahit yang dialami banyak banget keluarga di luar sana. Tahu kan tekanan sosial buat bikin acara kenduri yang wah? Itu sering banget ngalahin akal sehat, ngalahin logika finansial, bahkan sampai maksa orang buat ngutang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang harus kita jawab jujur. Kita ini sebetulnya lagi memuliakan almarhum? Atau jangan-jangan kita malah lagi gali kuburan finansial buat diri sendiri? Dan yang lebih parah, buat anak-anak yang ditinggalin. Cuman demi apa? Gengsi sesaat? Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal kupas tuntas satu persatu. Kenapa sih memaksakan tahlilan di luar kemampuan itu sama aja kayak ambil jalan tol menuju kehancuran ekonomi keluarga? Mari kita mulai. Jadi, akarnya di sini nih. Niatnya sih baik ya, mau mendoakan. Tapi di sisi lain ada tekanan sosial yang nuntut acaranya harus pantas. Dan pantas itu, entah kenapa, selalu diartikan mahal. Hasilnya, keluarga yang gajinya UMR dipaksa milih, mau ibadah atau bangkrut. Pilihan yang gila kan? Baik, kita masuk ke alasan pertama yang mau kita bongkar, atau alasan keempat menurut urutan sumber kita. Saya suka menyebutnya matematika bunuh diri. Kenapa? Karena hitung-hitungannya sama sekali nggak masuk akal. Ini bukan lagi soal sedekah, teman-teman. Ini soal kehancuran finansial yang Anda pilih dengan sadar. Oke, kita pakai angka yang realistis ya, biar kebayang. Gaji UMR, anggaplah 4,5 juta sebulan. Angka ini kan jadi tumpuan hidup jutaan orang di negara kita. Tiap rupiahnya itu berharga banget. Terus Anda mati-matian nabung, nahan jajan, nahan semua keinginan selama setahun penuh. Akhirnya, kekumpul deh katakanlah 15 juta. Uang capek nih, uang hasil keringat. Harusnya ini jadi dana darurat, jadi jaring pengaman keluarga kan? Qadarullah datang musibah. Nah, karena apa kata tetangga, Anda maksain diri ngadain tahlilan 7 hari. Langsung deh pesan catering, beli kue macam-macam, siapin rokok buat tamu. Tahu-tahu total biayanya bengkak, bisa banget nyentuh 20 juta. Lihat angkanya, Anda bukan cuma ngabisin tabungan setahun penuh, Anda langsung minus. Langsung gali lubang utang 5 juta rupiah dalam waktu cuma seminggu. Anda itu sama aja kayak bakar jaring pengaman keluarga Anda sendiri, sadar nggak? Solusinya apa? Radikal tapi logis. Ubah fokusnya. Ingat, tamu itu datang buat mendoakan, bukan buat wisata kuliner gratis. Cukup keluarin air mineral gelas sama biskuit sebungkus. Udah. Kalau ada yang nyingir, jawab aja tegas. Almarhum butuh doa, Pak Bu, bukan butuh kita kenyang. Kita lanjut ke alasan berikutnya, dan ini menurut saya yang paling penting dan paling sering dilupakan. Hak utama ahli waris. Kita bicara soal prioritas. Uang peninggalan itu sebetulnya buat siapa sih? Jawabannya seringkali salah kaprah. Dengerin kalimat ini baik-baik. Anda mengenyangkan tetangga sambil melaparkan ahli waris. Keras kan? Tapi benar. Anda sibuk mikirin perut orang lain yang mungkin di rumahnya juga udah ada makanan. Sementara anak yatim yang jadi tanggung jawab Anda justru masa depannya dipertaruhkan. Logikanya di mana? Ini adalah urutan yang benar. Wajib hukumnya. Nomor 1, lunasi semua utang almarhum. Semua. Nomor 2, amankan biaya hidup ahli waris. Kontrakan, uang sekolah anak, kebutuhan pokok mereka. Itu hak mereka. Baru nomor 3, kalau masih ada sisa, silahkan sedekah. Ingat baik-baik, ngambil hak anak yatim buat nyenengin omongan orang, itu bukan sedekah, itu kezoliman. Oke, alasan berikutnya, jebakan validasi sosial. Ini biang keroknya. Rasa takut yang luar biasa sama omongan orang, sama penilaian tetangga. Ini penyakit mental jujur aja, yang bikin banyak keluarga nggak bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Coba deh, renungkan ini. Anda rela diteror pincol, dikejar-kejar debt collector, cuma demi apa? Cuma biar nggak dibilang pelit? Anda gadaikan ketenangan hidup keluarga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, buat pujian sesaat dari orang yang besok juga udah lupa. Sebanding nggak? Solusinya gimana? Sumber kita ngasih saran yang jitu, deklarasi ketidakmampuan. Gampangnya, pasang muka tembok. Kudu berani. Datangin Pak RT, datangin Ustadz setempat, bilang terus terang, Pak, mohon maaf, kami niatnya mendoakan, tapi kami betul-betul tidak mampu menyediakan konsumsi. Mohon bantu pimpin doanya saja. Orang yang tulus niatnya pasti ngerti. Dan ini alasan pamungkasnya. Alasan nomor 1 dan yang paling krusial, memutus rantai kemiskinan.
Keputusan yang Anda ambil hari ini bukan cuma soal Anda, ini soal nasib anak-anak Anda, bahkan cucu-cucu Anda nanti. Pilihannya cuma dua, Anda lawan tradisi yang salah ini, atau anak Anda yang jadi korban berikutnya. Sesimpel itu, mentalitas nggak enakan dan takut diomongin inilah yang jadi pupuk kemiskinan turun-temurun. Kalau bukan Anda yang stop, siapa lagi? Mau nunggu anak Anda yang jadi tumbalnya? Terus gimana cara paling ampuh buat ngelindungin mereka? Bikin surat wasiat tertulis. Ini senjatanya. Jangan biarin keluarga yang Anda tinggalin harus berantem sama tradisi dan omongan tetangga. Kasih mereka perlindungan hukum yang jelas dari Anda. Isinya apa aja di wasiat itu? Tulis dengan jelas. 1. Larang keras bikin acara kenduri yang dananya dari utang. Titik. 2. Nyatakan kalau doa sederhana di rumah itu sudah lebih dari cukup. 3. Tegaskan tujuannya, yaitu melindungi masa depan anak bukan jaga gengsi. 4. Wajib tanda tangan di atas materai biar sah. Kalau perlu, tempel itu wasiat di pintu rumah biar semua orang baca. Oke, setelah kita bedah semua kadi, kita sampai di sebuah pilihan yang sangat mendasar. Pilihan soal warisan seperti apa yang mau kita tinggalin nanti. Jalannya cuma ada dua, kiri atau kanan. Anda mau jadi bagian dari orang yang mewariskan kemiskinan, atau Anda mau jadi pahlawan buat keluarga Anda? Orang yang akhirnya punya keberanian buat mutusin rantai setan ini. Ingat ini ya, doa tulus dari seorang anak itu bisa menembus langit. Doa itu nggak butuh pelumas berupa rendang atau kue-kue mahal. Ibadah itu intinya di hati, di keikhlasan, bukan di pesta makan. Jadi, saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Warisan apa yang bakal Anda tinggalkan? Doa yang tulus atau tumpukan utang? Apakah kepergian Anda nanti jadi berkah atau malah jadi awal bencana finansial buat orang-orang yang paling Anda sayangi? Pikirkan baik-baik. Pilihannya ada di tangan Anda, dan waktu untuk memutuskannya adalah sekarang, selagi masih ada napas.